Sudah lewat tengah hari ketika panggilan itu masuk ke markas. Suara di ujung telepon terdengar gemetar seorang agen properti melapor. Menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumah tua di Jalan Jambu Raya. Rumah yang rencananya akan dijual sore itu. Tidak butuh waktu lama, kami segera bergerak. Rumah itu sudah lama jadi pembicaraan warga sekitar. Katanya angker, katanya berhantu. Tapi bagi kami, tak ada yang mistisanya. Fakta, jejak, dan bau kematian yang akan kami hadapi. Begitu mobil patroli berhenti di depan rumah itu, suasana langsung terasa aneh. Pagar besi tua berkarat setengah terbuka, menimbulkan suara berderit saat disentuh. Halamannya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Sementara dinding rumah sudah dipenuhi lumut hijau dan cat yang terkelupas seperti kulit mati. Jendela kayunya pecah sebagian, menggantung dengan kaca buram. Udara di sekitar begitu pengap, seolah rumah itu menyimpan napas yang sudah lama tertahan. Agen properti yang melapor menunggu di luar pagar. Wajahnya pucat dan mata berkaca-kaca. Ia menunjuk ke arah pintu belakang, berkata dengan suara terbata-bata, "Saya mencium bau busuk dari bawah tanah. Saya pikir mungkin bangkai hewan, tapi terlalu kuat, Pak." Kami masuk dengan langkah hati-hati. Bau itu segera menyergap, menyengat, menusuk hidung seperti campuran darah dan sesuatu yang membusuk. Kami menutup hidung dengan masker, menyalakan senter, dan menuruni tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Dinding-dindingnya lembab, lantainya tanah padat bercampur debu tebal. Di ujung ruangan, di balik tumpukan papan bekas dan karung semen, senter kami menangkap sesuatu plastik hitam besar, diikat erat dengan tali rafia. Di bawahnya tampak genangan cairan kecoklatan yang sudah mengering. Saya mendekot, lutut terasa berat. Saat salah satu anggota tim perlahan membuka simpul tali, aroma busuk itu pecah di udara, membuat semua orang mundur sejenak. Di dalamnya, tergeletak tubuh seorang pria dalam posisi meringkuk. Wajahnya sulit dikenali, kulitnya telah berubah warna, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda membusuk selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Kami langsung menandai lokasi dan memasang garis polisi di sekeliling rumah. Kamera forensik mulai bekerja, memotret dari berbagai sudut. Setiap detil dicatat. Plastik pembungkus, posisi tubuh, arah genangan cairan. Di sekitar plastik, kami menemukan potongan kain, mungkin sisa pakaian korban, dan sebuah dompet kulit yang sudah kaku. Di dalamnya, ada KTP yang sebagian basah, nama di situ masih bisa terbaca. Darmawan. Saya menatap ruangan itu lama. Suara detik jam tangan terasa jelas di tengah kesunyian yang menekan. Rumah tua ini, yang seharusnya jadi tempat transaksi biasa, kini berubah menjadi lokasi pembunuhan yang dingin dan kelam. Tak ada tanda perlawanan di ruang bawah, tanah tak ada darah tercecer di dinding, atau bekas seretan tubuh di tangga. Ini berarti satu hal, korban kemungkinan besar dibunuh di tempat lain, lalu dibawa ke sini. Kami mengamankan tempat kejadian perkara hingga malam. Lampu sorot dipasang di luar rumah, bayangan petugas bergerak di antara kabut lembab yang turun perlahan. Sementara di luar pagar, beberapa warga berkumpul, berbisik-bisik, sebagian memegang ponsel merekam kejadian. Saya tahu, malam ini akan panjang. Tapi bagi kami, penyelidikan baru saja dimulai. Rumah ini menyimpan cerita, dan tugas kami adalah mendengarkan setiap bisikannya sampai semua rahasia terbuka. Malam itu, rumah tua di Jalan Jambu Raya berubah menjadi panggung sunyi, yang diterangi lampu sorot. Udara dingin menusuk tulang, bercampur bau busuk yang masih menggantung, meski ruang bawah tanah sudah kami segel sementara. Di luar pagar, garis polisi membentang kuning terang, membatasi antara dunia yang masih hidup dengan sisa-sisa kejahatan yang membeku di waktu lampau. Tim forensik datang sekitar pukul 8 malam. Mobil putih mereka berhenti tepat di depan halaman berumput liar itu. Para teknisi turun dengan pakaian pelindung lengkap, baju putih hazmat, sarung tangan, masker, dan kamera tergantung di leher. Setiap langkah mereka diatur dengan presisi. Tak ada satupun yang boleh menyentuh lokasi tanpa izin. Dalam penyelidikan seperti ini, detail kecil bisa menjadi pembeda antara teka-teki dan kebenaran. Saya berdiri di dekat pintu depan, mencatat setiap temuan sementara suara jepretan kamera terdengar berulang-ulang di dalam rumah. Dinding ruang tamu tampak suram, berdebu, dan sebagian tertutup jaring laba-laba. Namun yang menarik perhatian saya, bukan kondisi rumahnya, melainkan jejak sepatu samar yang terlihat di lantai berdebu, menuju tangga bawah tanah. Ada dua pola berbeda, satu lebih besar, dengan sol kasar seperti sepatu kerja, dan satu lagi lebih kecil. Mungkin milik seseorang yang memakai sepatu olahraga. Seorang teknisi forensik, Pak Rahmat, mendekati saya dengan wajah serius. "Pak, kami temukan noda darah kering di bawah meja makan. Tipis sekali, hampir tidak terlihat,
tapi fluores di bawah sinar UV. Ia menunjukkan foto hasil tangkapan sinar biru yang menampilkan percikan kecil. Arah percikannya menandakan ada gerakan dari ruang tengah ke arah belakang. Ini memberi kami kemungkinan bahwa korban sempat terluka di lantai atas sebelum dibawa ke bawah tanah. Sementara itu, dua anggota lain memeriksa dinding dekat tangga. Catnya mengelupas, tapi di satu titik mereka menemukan sesuatu. Bekas tangan berdebu. Seolah seseorang pernah berpegangan dengan terburu-buru. Mungkin pelaku, mungkin korban. Kami menandainya. Mengambil sampel debu untuk analisis DNA dari ruang belakang. Terdengar suara berat dari Pak Denny, petugas olah tempat kejadian perkara senior. Kamera sini, cepat! Ia menemukan bekas seretan samar di lantai kayu, ditutupi lapisan debu baru. Jejak itu mengarah ke pintu belakang yang kini tertutup rapat. Engselnya berkarat tapi jelas sering digunakan. Kami menduga, di sanalah jasad korban pertama kali dibawa masuk. Saya melangkah keluar sebentar, mengamati rumah dari halaman. Dari luar, bangunan itu tampak tenang sunyi, hampir damai. Tapi di dalamnya, waktu seakan berhenti di malam pembunuhan. Lampu sorot yang dipasang di depan, menyorot jendela berdebu. Membuat bayangan di balik tirai, tampak seperti sosok yang berdiri diam menatap keluar. Pukul 9:15. Hasil sementara dari forensik mulai dicatat. Perkiraan waktu kematian korban, antara 1,5 hingga 2 tahun lalu. Kami semua saling berpandangan. Waktu yang lama untuk mayat disembunyikan tanpa terdeteksi. Bagaimana mungkin rumah ini beberapa kali dikunjungi warga? Namun, tak seorang pun mencium sesuatu selama itu. Di tengah kesibukan itu, agen properti yang melapor tadi duduk di kursi dekat pagar, wajahnya masih pucat. Saya menghampirinya, bertanya perlahan. Ia mengaku baru mendapat perintah dari pemilik rumah untuk menjual properti minggu ini. Karena baru saya selesai urusan warisan. Katanya, rumah ini terakhir direnovasi oleh seorang kontraktor bernama Dharma Al. Nama itu kembali menghantam kepala saya. Kami belum tahu siapa yang membunuhnya, atau mengapa jasadnya harus dikubur di ruang bawah tanah yang gelap ini. Tapi malam itu satu hal jelas. Rumah tua itu bukan sekadar bangunan yang akan dijual. Ia adalah saksi yang bisu, menyimpan rahasia kotor yang mulai menguap dari setiap retakan dindingnya. Dan bagi kami, penyelidikan baru menembus lapisan pertama dari misteri yang jauh lebih dalam. Keesokan paginya, udara di sekitar rumah tua itu masih terasa berat. Kabut tipis menggantung di halaman depan, menyelimuti garis polisi yang berkibar lemah tertiup angin. Kami kembali ke lokasi bersama tim identifikasi. Semalam, jasad telah dibawa ke ruang forensik Polres untuk autopsi. Dan pagi ini, hasil awalnya sudah siap. Nama yang muncul dari sidik jari korban menegaskan dugaan kami. Darmawan, seorang kontraktor bangunan, berusia 46 tahun. Terakhir tercatat bekerja di rumah itu 2 tahun lalu. Saya menatap berkas catatan yang dikirim dari bagian arsip. Darmawan dilaporkan hilang oleh istrinya pada bulan Juli 2 tahun silam. Laporan itu tenggelam tanpa tindak lanjut, karena tidak ada tanda-tanda kekerasan atau bukti kejahatan. Ia hanya menghilang begitu saja, meninggalkan motor, ponsel, dan pekerjaan yang belum selesai. Kini, setelah 2 tahun teka-teki itu terjawab namun, dalam bentuk yang paling dingin, tubuh membusuk di ruang bawah tanah. Rumah tempat ia bekerja, kami memeriksa catatan proyek lama yang ditemukan di kantor kontraktor tempat Darmawan bekerja. Nama rumah itu memang tercatat, milik pasangan suami istri, Hendra dan Lestari, pemilik warisan dari orang tua Hendra. Dari laporan pembayaran, proyek renovasi tiba-tiba dihentikan mendadak tanpa alasan jelas. Ada tanda tangan Hendra di surat pemberhentian, dan setelah itu, tidak ada lagi komunikasi dengan pihak kontraktor. Saya masih ingat bagaimana bau lembab di ruang bawah. Tanah itu terasa seperti bisikan masa lalu yang belum selesai. Ada sesuatu di sana yang lebih dari sekadar pembunuhan seperti rahasia yang berusaha dikubur bersamaan dengan jasad korban. Kami memutuskan untuk memanggil Lestari, janda dari Hendra, ke kantor untuk dimintai keterangan. Saat ia datang, perempuan itu tampak lelah, mengenakan pakaian hitam sederhana, dan membawa map berisi dokumen tanah. Tatapannya tenang, tapi tangan yang memegang map itu bergetar halus. Ketika kami menanyakan tentang Darmawan, ekspresinya berubah tidak panik, tapi seperti seseorang yang baru mendengar nama hantu dari masa lalu. Saya pikir dia sudah pergi keluar kota, katanya pelan. Suami saya waktu itu marah karena proyek berhenti. Ada masalah biaya, tapi saya tidak tahu banyak. Suara itu tenang, tapi mata tidak berani menatap langsung. Saya mencatat setiap gerak tubuhnya. Lestari bukan orang yang mudah dibaca, tapi saya bisa merasakan sesuatu tersembunyi di balik nada suaranya antara rasa bersalah dan ketakutan. Sementara itu, dari hasil autopsi,
Dokter forensik menemukan retakan di tulang tengkorak belakang akibat benturan benda keras. Luka itu mematikan seketika. Tidak ada tanda pertahanan diri yang berarti korban mungkin diserang dari belakang tanpa sempat melawan. Sore itu, kami juga menemukan potongan baru dalam puzzle ini. Di ruang bawah tanah, petugas menemukan sisa kain rompi kerja dengan logo perusahaan kontraktor tempat Darmawan bekerja. Tertimbun debu di pojokan yang sebelumnya tidak diperiksa. Di dalam salah satu saku rompi itu, ada potongan kertas lusuh, seperti daftar belanja bahan bangunan, dengan tulisan tangan Darmawan sendiri. Tapi di bagian belakang kertas itu, ada kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku tahu kenapa proyek ini dihentikan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan sertifikat tanah. Kalimat itu singkat, tapi cukup untuk membuka arah penyelidikan baru. Jika benar Darmawan mengetahui sesuatu yang bisa membahayakan pemilik rumah, maka motif pembunuhan mulai terbentuk. Ketika malam turun lagi, dan garis polisi masih berkilau di bawah sinar lampu, saya berdiri di depan rumah itu, memandangi jendela tua yang retak. Di balik kaca itu, mungkin Darmawan pernah berdiri menyadari terlalu terlambat bahwa ia tahu sesuatu yang tidak seharusnya ia tahu. Dan rumah ini, rumah tua yang seharusnya kosong itu, kini bukan hanya tempat kematian, tapi juga lemari rahasia yang perlahan kami buka. Lembar demi lembar, hari ketiga penyelidikan. Rumah tua itu masih dijaga 2 anggota di depan pagar. Setiap kali angin bertiup, pita garis polisi bergetar lembut, menimbulkan suara gemerisik seperti napas panjang dari masa lalu. Di balik ketenangan itu, kasus mulai bergerak ke arah yang lebih dalam. Kami sudah mengetahui identitas korban. Kini saatnya menggali siapa saja yang masih memiliki keterkaitan dengan rumah ini, terutama sang pemilik, Lestari, dan agen properti yang pertama kali menemukan jasad. Saya dan 2 anggota tim berangkat ke rumah Lestari pagi itu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana, tak jauh dari lokasi. Sendirian sejak suaminya, Hendra, meninggal sekitar setahun lalu karena serangan jantung. Rumahnya bersih, tapi terlalu sepi. Tidak ada foto keluarga di dinding. Hanya rak buku dan vas bunga kering di meja. Ketika kami duduk di ruang tamu, Lestari tampak gugup, meski berusaha tersenyum sopan. Bu Lestari, saya membuka percakapan dengan tenang. Kami ingin memastikan beberapa hal terkait rumah di Jalan Jambu Raya. Seingat ibu, kapan terakhir kali ibu atau almarhum suami berada di sana? Ia menatap lantai sebentar sebelum menjawab. Suami saya yang sering ke sana, Pak. Waktu itu masih dalam proses renovasi, tapi setelah proyek berhenti, rumah itu dibiarkan saja. Saya tidak pernah masuk lagi. Saya takut, katanya banyak tikus, debu, dan suaranya merendah. Kenangan buruk. Saya memperhatikan tangannya yang terus menggenggam ujung kain bajunya. Dalam wawancara seperti ini, gestur kecil sering lebih jujur dari kata-kata. Ketika kami menanyakan tentang Darmawan, kontraktor yang kini menjadi korban, matanya bergerak cepat, sekilas, tapi cukup untuk memberi sinyal bahwa nama itu tidak asing. Darmawan orang baik, katanya lirih. Dia sering membantu kami, bahkan di luar pekerjaan. Tapi, suami saya, mereka sempat berselisih soal pembayaran. Saya tak tahu pasti, saya hanya mendengar suara mereka bertengkar malam itu. Malam itu, saya menegaskan, iya, sekitar 2 tahun lalu. Setelah itu, suami saya bilang, proyek dihentikan, dan Darmawan tidak akan kembali lagi. Keheningan memenuhi ruangan. Suara jam dinding terdengar nyaring. Saya menatap wajahnya, ada sesuatu yang ditahan, tapi belum pecah. Kami tidak menekan lebih jauh hari itu. Kadang, rasa takut lebih efektif membuka mulut seseorang daripada ancaman. Sore harinya, kami memanggil Bayu, agen properti yang melapor menemukan mayat. Pemuda itu datang dengan wajah lelah dan sikap hati-hati. Ia mengaku mendapat telepon dari Lestari 2 minggu lalu untuk membantu menjual rumah tersebut karena butuh uang cepat. Namun ada satu hal yang janggal. Bayu mengaku sudah 2 kali masuk ke rumah itu sebelumnya untuk memeriksa kondisi bangunan. Tetapi baru kali ketiga ia mencium bau busuk dan menemukan jasad. Saya mencondongkan badan. 2 kali masuk sebelumnya tidak mencium bau apa-apa? Bayu menelan ludah. Saya pikir cuma bau lembab biasa, Pak. Rumah tua kan? Tapi waktu terakhir itu, saya buka pintu ke ruang bawah tanah, dan baunya seperti kematian. Nada suaranya bergetar, tapi terlalu fokus, terlalu hati-hati memilih kata. Ia seperti seseorang yang sedang berusaha menceritakan kebohongan yang sudah dihafalnya. Kami menahan Bayu sementara untuk pemeriksaan lanjutan di ruang penyidikan malam itu. Ketika saya menatap laporan sementara, benang merah mulai terbentuk. Suami Lestari, Hendra, punya motif kuat. Sengketa uang, dan potensi skandal sertifikat tanah. Lestari tahu lebih banyak dari yang diakuinya. Dan Bayu,
Agen properti yang kebetulan menemukan mayat. Mungkin hanya bagian dari skenario untuk mengalihkan perhatian. Atau seseorang yang akhirnya melihat sesuatu yang seharusnya tak terlihat. Saya kembali menatap foto rumah itu di layar. Di tengah kegelapan dan retakan dinding, seolah ada mata yang mengintai, menunggu kami membuka lembar berikutnya. Dalam kasus ini, rumah bukan sekadar tempat kejadian. Rumah itu hidup dan diam-diam menyimpan siapa yang pernah masuk, siapa yang berbohong, dan siapa yang tak pernah keluar lagi. Hari keempat penyelidikan dimulai dengan langit mendung. Rumah tua di Jalan Jambu Raya tampak semakin muram di bawah sinar matahari yang terhalang awan. Kami datang kembali pagi itu untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini fokus ke bagian atas rumah, loteng, yang kemarin belum sempat diperiksa secara menyeluruh. Sejak awal, ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya tentang struktur rumah itu. Terlalu banyak ruang tersembunyi, terlalu banyak tempat di mana seseorang bisa bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu. Tangga menuju loteng sempit, berderit setiap kali diinjak. Debu turun seperti kabut tipis, bercampur aroma kayu tua yang lapuk. Saat saya menyorotkan senter ke atas, ruangan itu langsung terasa berbeda, dingin, lembab, dan sunyi. Tidak ada listrik di atas sana, hanya cahaya tipis yang menembus dari celah genting yang retak. Di sudut, saya melihat sebuah meja kecil berdebu dan tumpukan kertas yang hampir membusuk dimakan waktu. "Pak, di sini ada buku catatan," ujar salah satu anggota tim, Fajar, sambil menapok-nepok debu dari sebuah benda yang hampir hancur. Kami meletakkannya di atas plastik bukti, membuka dengan hati-hati. Halamannya rapuh, namun tulisan tangan di dalamnya masih bisa terbaca. Saya mengenali gaya tulisannya, huruf besar, miring ke kanan, seperti catatan seorang pekerja lapangan. Di halaman pertama tertulis nama Darmawan. Catatan itu berisi daftar pengeluaran proyek renovasi rumah tersebut. Semen, kayu, cat, dan upah tukang. Tapi di sela-sela catatan teknis itu, ada kalimat yang tampak berbeda, ditulis dengan tergesa dan tekanan kuat pada tinta. Aku tahu rahasia mereka di rumah ini. Saya menatap kalimat itu lama. Tinta di situ tampak lebih baru dari tulisan lainnya, seperti ditulis pada hari terakhirnya bekerja. Di halaman berikutnya, ada coretan lain. Hendra menyuruhku berhenti. Ada dokumen tanah yang tak sesuai. Dia pikir aku bodoh. Denyut di pelipis saya meningkat. Motif semakin jelas. Korban tampaknya mengetahui adanya manipulasi sertifikat tanah atau penipuan aset. Jika benar demikian, kematiannya bukan karena konflik biasa, melainkan pembunuhan untuk membungkam saksi. Kami terus memeriksa loteng itu dengan lebih cermat. Di balik papan kayu yang longgar, Fajar menemukan amplop kecil berwarna coklat, nyaris lapuk. Di dalamnya ada foto lama. Hendra dan seorang pria lain berjas, berpose di depan rumah itu ketika masih baru direnovasi. Di balik foto, ada tulisan tangan kecil, "Proyek selesai, jangan bocorkan apapun." Saya bisa merasakan hawa tegang di ruangan itu seketika. Loteng yang seolah tak pernah disentuh manusia selama bertahan-tahan, kini berbicara lewat serpihan rahasia yang ditinggalkan tergesa sebelum turun. Saya memperhatikan sekeliling sekali lagi. Dinding di sisi timur tampak memiliki papan yang tak sejajar dengan lainnya. Saat kami mengetuknya perlahan, terdengar bunyi rongga. Fajar mencongkel papan itu pelan. Dan di baliknya ada ruang sempit, cukup untuk menyembunyikan satu tas kecil. Tas itu berdebu, berisi dokumen tanah asli, dan beberapa lembar fotokopi dengan tanda tangan berbeda. Salah satunya bertuliskan nama Hendra Santoso, dengan tanda tangan yang mencurigakan berbeda dari versi resmi di kantor notaris. Saya menarik napas dalam. Semua mulai terangkai. Proyek berhenti karena Darmawan menemukan pemalsuan dokumen, lalu dia mengancam akan melapor. Dan mungkin malam itu, di rumah ini, rahasia itu membuatnya kehilangan nyawa. Ketika kami turun kembali ke lantai bawah, saya sempat menatap ke arah loteng yang kini sepi. Cahaya senter memantul di debu yang berputar di udara, seperti butiran waktu yang berusaha memberitahu sesuatu yang tertinggal. Rumah itu tampak semakin hidup. Setiap retak kayunya kini seperti menyimpan suara. Suara orang yang dulu menulis dengan tergesa. Aku tahu rahasia mereka. Dan saya tahu, kami baru saja menemukan bagian paling penting dari misteri ini. Hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Rumah tua di Jalan Jambu Raya masih dilingkari pita kuning tapi bagi kami. Tempat itu bukan lagi sekadar tempat kejadian perkara, melainkan sebuah labirin yang perlahan menunjukkan jalannya sendiri. Setelah penemuan catatan di loteng, fokus kami berpindah ke ruang bawah tanah. Forensik memerlukan pencocokan antara luka di tengkorak korban dan kemungkinan benda tumpul yang digunakan. Kami tahu, senjatanya belum ditemukan. Namun rumah ini
Dengan setiap retakannya, masih menyimpan jawaban. Saya turun kembali ke bawah tanah bersama 2 anggota tim. Cahaya dari senter menyorot dinding lembab, menyingkap noda samar yang sebelumnya tak terlihat. Forensik telah menandai titik-titik bercak darah dengan stiker oranye kecil. Di ujung ruangan, tumpukan kayu tua yang dulu terlihat tak berarti, kini diperiksa lebih teliti. Salah satu anggota, Dedi, menyingkirkan papan lapuk dan menemukan sesuatu, batang logam panjang berkarat. Sebagian tertutup kain bekas karung. Kami mengangkat benda itu perlahan. Beratnya tidak seberapa, tapi bekasnya jelas. Linggis besi dengan ujung yang tumpul dan sedikit bengkok. Di pangkolnya, ada noda gelap kecoklatan yang mengeras, darah yang sudah lama kering. Saya tak perlu menunggu hasil lab untuk tahu. Naluri mengatakan kami baru saja menemukan senjata pembunuhan. Ambil foto dari berbagai sudut. Perintah saya. Sementara kamera berbunyi beberapa kali, linggis itu dimasukkan ke kantong bukti, lalu dikirim ke laboratorium forensik. Namun yang membuat kami berhenti bukan hanya benda itu, melainkan sidik jari samar di gagangnya. Terlalu kabur untuk dikenali langsung, tapi bisa diproses. Dan seperti biasanya, waktu yang tenang di tempat kejadian perkara selalu membawa kejutan. Beberapa jam kemudian, hasil awal keluar, 2 sidik jari berbeda terdeteksi. Satu milik Darmawan sendiri, wajar, mungkin ia sempat memegang alat itu saat bekerja. Tapi sidik jari kedua tidak terdaftar di database kriminal. Kami membutuhkan pembanding, dan nama pertama yang muncul di benak saya adalah Hendra Santoso, pemilik rumah yang kini sudah meninggal. Kami mengambil berkas lama milik Hendra dari catatan kepolisian, arsip administrasi, ketika ia mengurus sertifikat rumah beberapa tahun lalu. Ketika hasil perbandingan keluar, sebagian besar titik cocok, sidik jari kedua adalah milik Hendra. Saya duduk lama menatap hasil itu. Jadi benar, pembunuhan ini kemungkinan besar dilakukan oleh Hendra sendiri. Namun, kenapa mayat Darmawan tidak langsung dibuang jauh dari rumah? Mengapa disembunyikan di bawah tanah tempat yang jelas-jelas berisiko ditemukan? Pertanyaan itu terus menghantui. Sore itu, kami memperluas pencarian ke gudang belakang rumah, berharap ada petunjuk tambahan. Saat membuka pintu yang tertutup papan kayu, udara basi menyeruak keluar. Di dalam, kami menemukan bekas seretan lama di lantai semen, memanjang dari pintu menuju arah dalam rumah. Di ujungnya, tergeletak selembar plastik besar, mirip dengan pembungkus mayat yang ditemukan sebelumnya. Hanya saja kosong. Saya menatapnya lama. Ini bukan kerja spontan. Ini kerja seseorang yang mencoba menyembunyikan sesuatu dengan tergesa, tapi cukup sadar untuk menutupi jejaknya. Ada perasaan dingin yang merayap di punggung saya, bukan karena cuaca, tapi karena bayangan bagaimana pembunuhan itu terjadi, mulai terbentuk jelas di kepala. Darmawan mungkin dipukul dari belakang, jatuh, dan meninggal seketika. Hendra panik, menyembunyikan tubuhnya di ruang bawah tanah, berencana memindahkannya nanti. Tapi rencana itu tak pernah selesai. Apakah karena rasa bersalah, atau karena seseorang melihat? Malam menjelang ketika kami menutup lokasi. Lampu sorot menerangi dinding rumah yang retak, menciptakan bayangan panjang, seperti garis-garis waktu. Di balik kaca jendela, pantulan wajah saya terlihat samar, seperti menatap kembali masa lalu yang belum benar-benar mati. Saya tahu, malam itu kami selangkah lebih dekat. Tapi di balik bukti logam dingin itu, masih ada sesuatu yang tak terjawab. Jika Hendra pelaku, lalu siapa yang membantu menyembunyikan jasadnya setelah ia meninggal? Rumah tua itu belum selesai berbicara. Dan saya tahu, setiap kali kami kembali, ia akan membuka sedikit lagi rahasianya. Pelan, tapi pasti. Hingga semuanya terbongkar, hari kelima penyelidikan, kami memutuskan untuk memperluas lingkup investigasi keluar dari rumah tua itu. Bukti-bukti di dalam sudah mulai membentuk gambaran yang jelas. Tapi setiap potongan kisah tetap butuh konfirmasi, terutama dari orang-orang yang tinggal di sekitar. Kadang, saksi yang paling sederhana menyimpan detail yang paling penting. Kami mulai dengan menyusuri gang sempit di sekitar Jalan Jambu Raya. Rame-rama di sana berdempetan, temboknya kusam, dan catnya mengelupas. Beberapa warga menatap kami dengan rasa ingin tahu. Sebagian lainnya berpura-pura sibuk menyapu halaman. Nama rumah tua yang ditemukan mayat sudah menyebar cepat seperti angin. Tak butuh waktu lama hingga semua orang di lingkungan itu tahu bahwa polisi sedang mengungkap kisah kelam di balik bangunan tua itu. Warga pertama yang kami temui adalah Pak Surip, penjaga malam kompleks yang sudah bertugas lebih dari 2 dekade. Ia duduk di kursi kayu di depan warung kopi, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Matanya tajam, meski suaranya pelan. Saya ingat betul malam itu, Pak, katanya,
setelah kami memperlihatkan foto rumah tersebut. Sekitar 2 tahun lalu. Tengah malam, saya sedang ronda, waktu dengar suara ribut dari dalam rumah itu. Kami semua terdiam, menunggu ia melanjutkan. Suara laki-laki bertengkar. Keresek, saya dengar suara benda jatuh, terus, hening, tidak lama, lampu di rumah itu padam. Saya pikir waktu itu cuma maling atau orang mabuk. Jadi saya panggil warga buat ngecek. Tapi nggak ada yang berani masuk. Katanya rumah itu memang angker. Saya mencatat setiap kata yang diucapkannya. Suara pertengkaran di malam kejadian. Ini bisa jadi momen ketika Darmawan dibunuh. Apakah Bapak mengenali salah satu suara itu? Tanya saya. Pak Surip menggeleng. Lalu menatap kosong. Saya cuma tahu, salah satunya keras. Agak serak. Mungkin suara laki-laki dewasa. Tapi saya dengar satu suara lagi. Lebih muda. Mungkin anak muda. Mereka bertengkar sengit. Anak muda, kata itu langsung menyalakan sesuatu di benak saya. Lestari memang memiliki anak tiri, Reno, yang waktu itu berusia 20-an. Ia jarang terlihat di rumah, tapi kabarnya sering datang ketika ayah tirinya masih hidup. Kami lanjut menemui warga lainnya. Bu Sri, tetangga yang rumahnya persis di seberang. Ia bercerita bahwa beberapa hari setelah malam keributan itu, ia melihat Hendra dan Reno membawa sesuatu besar dibungkus terpal ke dalam rumah lewat pintu belakang. Dini hari, waktu itu saya pikir perabotan lama mau dibuang. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, ya Allah, ternyata suaranya bergetar. Air mata mulai menetes di pipinya. Kesaksian demi kesaksian mempertebal dugaan kami. Hendra tidak sendirian malam itu. Ada seseorang yang tahu apa yang terjadi. Mungkin bahkan membantu menutupi jejaknya. Dan semua mengarah pada satu nama, Reno. Kami segera menelusuri keberadaan Reno. Menurut warga, setelah kematian Hendra tahun lalu, pemuda itu jarang terlihat. Beberapa mengatakan ia pindah ke kota lain. Ada pula yang bilang ia sering datang diam-diam malam hari. Berdiri lama di depan rumah tua itu. Lalu pergi tanpa bicara pada siapapun ketika malam turun. Saya berdiri di depan pagar rumah itu sekali lagi, menatap garis polisi yang mulai lusuh. Di dalamnya, rumah tampak semakin gelap, seolah tahu bahwa kami mulai mendekati sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Saya membayangkan 2 tahun lalu, 2 sosok laki-laki bertengkar hebat, suara benda keras menghantam kepala, lalu sunyi panjang yang menelan semuanya. Kesaksian warga memang tidak cukup untuk menjatuhkan vonis. Tapi bagi saya, setiap kata yang mereka ucapkan, seperti membuka tirai masa lalu, sedikit demi sedikit. Dan di balik tirai itu, saya bisa merasakan satu hal dengan jelas. Ada saksi yang masih hidup, tapi memilih diam. Kini, arah penyelidikan kami berubah. Bukan lagi tentang siapa yang membunuh Darmawan. Kami hampir yakin, jawabannya adalah Hendra. Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Siapa yang membantu menutupinya? Dan mengapa ia masih hidup dengan rahasia itu sampai hari ini? Pagi itu, udara lembab dan dingin. Kabut tipis masih menggantung di atas jalan ketika saya kembali ke kantor untuk meninjau kembali bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Di meja saya, berkas hasil forensik, transkrip kesaksian warga, serta laporan keuangan milik Hendra menumpuk seperti potongan puzzle yang belum menemukan bentuk utuhnya. Tapi ada satu hal yang terus mengganjal. Kenapa pembunuhan itu harus terjadi di rumah yang akan dijual? Apa yang sebenarnya mereka perebutkan? Saat memeriksa kembali dokumen hasil penyitaan dari ruang kerja Hendra, sesuatu menarik perhatian saya. Sebuah map coklat lusuh bertuliskan, Surat Kepemilikan Tanah, Jalan Jamburaya nomor 17. Di dalamnya terselip lembaran perjanjian jual-beli yang belum ditandatangani, serta fotokopi sertifikat tanah yang sudah tertera nama pembeli baru. Namun di pojok bawah dokumen itu, tertulis catatan tangan. Harga sudah disepakati. Jangan lupa bagian Reno. Kata itu, bagian Reno, menggema di kepala saya. Apakah anak tirinya juga terlibat dalam rencana penjualan? Dan kalau benar, kenapa Darmawan, sang tukang, harus mati karena itu? Saya memutuskan memanggil bagian kriminal ekonomi untuk menelusuri transaksi properti tersebut. Dari laporan bank, ditemukan adanya transfer besar yang masuk ke rekening Hendra seminggu sebelum pembunuhan terjadi. Tetapi uang itu segera ditarik tunai dalam jumlah yang tidak wajar. Setelah itu, tidak ada catatan kemana uang itu mengalir. Yang menarik, sehari setelah pembunuhan diperkirakan terjadi, ada transaksi pembelian tiket bus atas nama Reno Santoso, tujuan Bandung. Ia pergi terburu-buru, meninggalkan rumah tanpa kabar. Saya kembali ke rumah tua itu bersama 2 anggota tim, mencari dokumen tambahan. Di lemari besi yang hampir lapuk, kami menemukan seikat surat menyurat lama antara Hendra dan seorang pengembang properti.
dari isi surat itu. Jelas bahwa rumah tua itu akan dijual sebagai lahan komersial. Dan nilai jualnya jauh lebih tinggi dari yang tertulis di dokumen resmi. Ada selisih ratusan juta rupiah. Darmawan, si tukang, ternyata bukan sekadar pekerja biasa. Dalam catatan Hendra, tertulis bahwa ia pernah membantu menyimpan dokumen asli sertifikat tanah saat proses renovasi awal. Artinya, Darmawan tahu banyak, mungkin terlalu banyak. Semakin saya membaca, semakin jelas arah ceritanya. Hendra ingin menjual rumah tanpa sepengetahuan ahli waris sah istrinya, Lestari. Surat perjanjian itu adalah bagian dari skema untuk mengalihkan kepemilikan sebelum Lestari menyadarinya. Tapi Darmawan, entah karena loyalitas atau rasa bersalah, menolak membantu. Ia mungkin mengancam akan membongkar semuanya. Dan malam itu, pertengkaran pun terjadi. Namun kisahnya tak berhenti di situ. Salah satu catatan kecil di margin surat itu menuliskan, kalau semua selesai, bagiannya diserahkan ke Reno. Saya menatap catatan itu lama. Reno tahu segalanya. Bisa jadi, setelah pembunuhan, ia membantu ayah tirinya menyembunyikan mayat dengan imbalan bagian dari uang hasil jual tanah. Tapi rencana mereka gagal. Hendra meninggal beberapa bulan kemudian, mungkin karena penyakit, mungkin karena tekanan batin. Yang tersisa kini hanyalah rumah tua yang menyimpan semua rahasia itu. Dan seorang anak tiri yang menghilang dengan uang kotor dan dosa yang belum ditebus. Menjelang sore, saya berdiri di halaman rumah itu lagi. Angin bertiup pelan, menggerakkan daun-daun kering di jalan setapak. Rumah itu tampak sepi, tapi saya bisa merasakan sejarahnya berbisik pelan. Seolah ingin mengatakan bahwa kejahatan di dalamnya bukan sekadar tentang pembunuhan, tapi tentang keserakahan yang mengubur nurani manusia perlahan. Saya tahu, penyelidikan ini belum berakhir. Kami sudah menemukan motif dan nama yang paling mencurigakan. Tapi masih ada satu langkah lagi yang harus dilakukan. Menemukan Reno, hanya dialah yang bisa mengonfirmasi segalanya. Atau menghancurkan sisa kebenaran yang masih tersisa. Kami sudah hampir 2 minggu menyelidiki kasus ini. Dan setiap lapisan yang terungkap selalu membawa nama yang sama, Henu Sentosu. Ia adalah kunci dari segalanya. Saksi yang hilang, sekaligus mungkin kaki tangan dari kejahatan yang terkubur 2 tahun lalu. Setelah mengumpulkan cukup bukti dari dokumen tanah, catatan bank, dan kesaksian warga, akhirnya surat penangkapan resmi dikeluarkan. Tugas kami berikutnya, menemukan dan membawa Reno kembali. Jejaknya tidak mudah diikuti. Pria muda itu hidup berpindah-pindah, tanpa alamat tetap, seolah sengaja menghapus jejaknya dari peta. Namun berkat pelacakan transaksi keuangan dan sinyal ponsel terakhirnya, kami menemukan titik terang, sebuah rumah kontrakan kecil di daerah Cimahi, pinggiran kota Bandung. Dari laporan intel, Reno tinggal di sana dengan identitas palsu, bekerja serabutan di bengkel motor. Kami berangkat sore itu, udara mendung menggantung berat di langit. Mobil operasional melaju pelan di antara jalan-jalan sempit perumahan. Saya duduk di kursi depan, memperhatikan peta digital di layar laptop. Detak jantung terasa berpacu dengan waktu. Begitu sampai di lokasi, tim segera menyebar dalam formasi standar. 2 anggota menyusuri sisi kiri rumah, 2 lagi menutup akses belakang. Saya memimpin langsung dari depan. Rumah kontrakan itu tampak sederhana, berdinding semen tanpa cat, dengan pagar besi berkarat. Dari jendela kecil, kami melihat bayangan seseorang sedang duduk di kursi rotan, merokok. Rambutnya berantakan, wajahnya sayu, cocok dengan foto lama Reno yang kami miliki. Saya memberi isyarat dengan tangan, dan dalam hitungan detik, kami bergerak serentak. "Polisi, jangan bergerak!" teriak saya sambil menendang pintu. Reno tersentak, rokoknya jatuh ke lantai, matanya membelalak panik. Ia sempat mencoba kabur ke belakang, tapi sudah dihadang oleh 2 anggota lain. Dalam sekejap, tubuhnya dibekuk ke tanah, tangannya diborgol. "Untuk apa ini, Pak?" "Saya nggak salah apa-apa." Suaranya gemetar, mencoba menyangkal, tapi wajahnya pucat. Tatapan matanya bergetar, seperti seseorang yang tahu waktunya bersembunyi telah habis. Kami membawanya ke kantor untuk diperiksa. Dalam ruang interogasi, ia duduk diam menunduk, keringat membasahi pelipis. Saya menatapnya beberapa saat, sebelum membuka berkas foto-foto tempat kejadian perkara, dan bukti dokumen tanah di hadapannya. "Reno," kata saya pelan, "kami tahu, kamu ada di rumah malam Darmawan dibunuh. Kami tahu, kamu bantu Hendra sembunyikan jasadnya. Kami bahkan tahu kamu dapat bagian dari hasil jual rumah itu. Sekarang tinggal kamu mau jujur atau tidak." Ia diam cukup lama. Lalu, perlahan, suaranya pecah. "Saya nggak niat, Pak. Saya cuma bantu bersihin darahnya. Waktu itu Papa Hendra mukul dia." "Darmawan,
jatuh. Terus, nggak bangun-bangun. Papa panik, minta saya bantu angkat mayatnya. Katanya, kalau saya cerita, semua bakal hancur. Saya biarkan ia bicara, tak menyela sedikit pun. Tangannya bergetar saat menceritakan bagaimana mereka menyeret jasad Darmawan ke bawah tanah, menutupinya dengan semen seadanya, lalu berjanji tidak akan pernah membicarakannya lagi. Setelah itu, Hendra menggunakan uang hasil penjualan sebagian aset untuk menutup biaya hidup mereka. Tapi setelah beberapa bulan, rasa bersalah menggerogoti Hendra hingga akhirnya jatuh sakit dan meninggal. Reno mengaku tidak pernah tidur nyenyak sejak hari itu. Ketika ia selesai bicara, ruangan itu hening lama. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar, monoton. Saya mematikan rekaman dan menatapnya. Kamu tahu Reno, saya berkata perlahan, kadang kejahatan yang paling berat bukan yang dilakukan oleh orang jahat, tapi oleh orang yang memilih diam. Ia menunduk dalam. Air matanya jatuh ke meja logam di depannya. Kami tahu kasus ini akhirnya menemukan titik terang. Motif, pelaku, dan kronologi sudah tersusun utuh. Tapi di dalam hati saya, masih ada rasa getir. Karena dibalik semua bukti dan pengakuan itu, tragedi ini hanyalah hasil dari keserakahan yang menelan 3 nyawa. Korban, pelaku, dan saksi yang akhirnya terperangkap dalam rasa bersalah. Malam itu, ketika Reno dibawa ke sel tahanan, hujan turun deras di luar kantor. Saya berdiri di balik jendela, melihat cahaya lampu yang memantul di genangan air. Kasus ini akan segera ditutup, tapi kisahnya akan terus bergema di benak siapapun yang pernah memasuki rumah tua itu. Tempat di mana dosa dan keheningan berpadu menjadi satu. Kasus pembunuhan di rumah tua Jalan Jambu Raya resmi ditutup 3 minggu setelah penangkapan Reno Santoso. Semua berkas lengkap, pengakuan telah ditandatangani, bukti fisik menguatkan setiap detail. Namun bagi saya, penutupan kasus bukan berarti akhir dari segalanya. Ada bagian dari diri saya yang masih tertinggal di rumah itu, di antara debu, bau lembab, dan bisikan masa lalu yang seolah belum benar-benar padam. Hari itu, saya kembali ke sana untuk terakhir kalinya, ditemani 2 anggota forensik yang bertugas mengarsipkan ulang lokasi. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menyelimuti kisah kelam yang sebentar lagi akan terkubur secara resmi dalam laporan kepolisian. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan karat. Rumah tua itu berdiri seperti saksi bisu. Catnya terkelupas makin parah, jendelanya setengah terbuka dan berdecit pelan diterpa angin. Pita polisi masih membentang di sekeliling pagar, warnanya sudah memudar, tersobek di beberapa bagian. Saya berdiri lama di depan pintu sebelum masuk, menatap papan kayu kusam tempat darah Darmawan dulu ditemukan. Langkah kami bergema lembut di lantai kayu ruang tamu. Setiap sudut kini terasa hampa, tapi entah mengapa udara di dalam masih berat, seperti menyimpan sisa-sisa ketegangan. Di dinding, ada bekas coretan garis penanda forensik, menandai arah percikan darah yang kini telah pudar. Semua sudah selesai, tapi tak ada rasa lega di dada saya. Hanya semacam diam yang panjang dan dingin. Saya turun ke ruang bawah tanah, tempat segalanya berawal dan berakhir. Cahaya senter menyorot ke arah bekas galian, yang kini telah ditutup rapi setelah proses autopsi selesai. Di situ dulu jasad Darmawan ditemukan, tertutup semen, terkubur oleh keserakahan manusia. Saya memejamkan mata sejenak, membayangkan malam kejadian, bentakan, hantaman logam, napas terakhir yang tak sempat meminta ampun. Semua itu masih terpantul di dinding lembab ruangan ini. Salah satu anggota berkata pelan, "Kalau malam, warga bilang suka ada suara langkah kaki dari bawah sini." "Pak," saya hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Mungkin bukan suara langkah, mungkin suara penyesalan. Kami keluar menjelang sore. Matahari mulai tenggelam, memantulkan cahaya jingga ke jendela rumah yang berdebu. Dari luar, bangunan itu tampak tenang, tapi bagi saya, keheningannya justru paling berisik. Saya tahu setelah malam ini, rumah itu akan segera direnovasi. Dinding-dindingnya akan dicat ulang, lantainya diganti, dan mungkin suatu hari nanti, keluarga baru akan menempatinya, tanpa tahu bahwa di bawah kaki mereka, sejarah kelam pernah berdenyut. Di mobil, saat perjalanan pulang, saya menatap map kasus yang kini tertutup rapat di pangkuan. Nama Darmawan, Hendra, dan Reno tertulis di sana, berjejer seperti rangkaian takdir yang saling bertabrakan. Satu mati karena kejujuran, satu mati karena dosa, dan satu hidup menanggung penyesalan. Di dunia kepolisian, saya sudah menyaksikan banyak kematian. Tapi kasus ini berbeda. Ia bukan sekadar tentang siapa membunuh siapa, melainkan tentang bagaimana keserakahan dapat menggerus nurani,
sedikit demi sedikit, sampai tak tersisa apapun kecuali kehancuran. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, saya sempat menoleh sekali lagi ke arah rumah itu dari kejauhan. Cahaya senja membuat bayangannya tampak memanjang di tanah, seolah masih ingin menggenggam rahasianya sendiri. Saya tahu, secara hukum kasus ini telah berakhir, tapi dalam benak saya, suara langkah kaki itu akan terus terdengar, langkah dari seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Karena rumah itu kini menyimpan lebih dari sekadar kematian. Ia menyimpan dosa yang menolak dilupakan. Dan seperti biasa, ketika malam tiba, nama Jalan Jambu Raya kembali sunyi. Tapi, bagi kami yang pernah menjejakkan kaki di sana, setiap keheningan yang lewat akan selalu terasa seperti tatapan tak kasat mata dari rumah tua itu. Menunggu, entah untuk apa, entah untuk siapa.